Hai anak-anakku kelas 4 semuanya yang terkasih, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar untuk materi tentang Yesus pemenuhan janji Allah. Nah, dalam pembelajaran kita ini kita diajak untuk bisa meneladani Bunda Maria dalam penyerahan diri sepenuhnya kepada panggilan Tuhan. Kita juga diajak untuk semakin peduli dengan sesama dan memahami berbagai perumpamaan dan mukjizat Yesus sebagai bentuk pemenuhan janji Allah kepada manusia. Oke, baiklah, kita akan mulai pelajaran ini diawali dengan sebuah cerita. Ya, cerita tentang ayah si Joni. Joni ini seorang anak yang sifatnya kurang bagus ya, jangan dicontoh. Dia itu anak yang nakal, keras kepala dan sangat manja. Pengennya semua yang dia mau itu dituruti oleh kedua orang tuanya. Kalau tidak dituruti, wah, dia bisa mengamuk itu. Tetapi kebalikannya, ayahnya itu adalah seorang ayah yang bijaksana, ayah yang sabar, ayah yang penuh kasih sayang kepada anaknya. Nah, suatu hari si Joni ini meminta uang jajan kepada ayahnya. Tetapi ayahnya tidak segera mengabulkan permintaannya. Apa yang terjadi? Wah, Joni mengamuk. Dia marah, lalu dia pergi ke kamarnya dan apa yang dia lakukan coba? Dia mengambil korek api dan mulai membakar yang ada di dalam kamarnya. Wah, berbahaya dan sungguh terjadi. Pelan-pelan api itu membesar, merambat dan dia berlari keluar kamar dan dia mencoba melarikan diri. Api pun semakin besar dengan sangat cepat melalap habis rumah orang tuanya itu. Orang tuanya kalang kabut juga melarikan diri, menyelamatkan diri. Dan hampir semua barang ludes terbakar. Banyak masyarakat sekitar yang mencoba membantu untuk memadamkan api itu dan meminta pertolongan tim pemadam kebakaran. Pada saat itu, yang terlintas di dalam pikiran sang ayah adalah kemanakah si Joni? Tidak terlihat di antara kerumunan banyak orang. Rupanya Joni ketakutan dengan sikap yang dia lakukan dan dia melarikan diri. Dia merasa bersalah dan dia takut, wah, jangan-jangan ayah marah besar sama aku. Dia pergi terus berlari dan berlari tanpa tujuan. Sampai sekian waktu lamanya ayahnya mencoba menanyakan ke sana kemari, anaknya belum diketemukan. Sampai dia bertanya ke setiap orang yang dia jumpai, bahkan dia membuat tulisan-tulisan, bahkan mengiklankan kalau ada yang melihat dan menemukan si Joni. Selain berpesan itu juga dia di dalam surat kabar di mass media yang lain dia menuliskan dan berkata, "Joni anakku, ayah sangat merindukanmu, pulanglah. Ayah sangat menyayangimu nak. Rumah yang terbakar itu tidak ada artinya bagi ayah dibandingkan dengan dirimu. Ayah merasa sangat kehilangan, pulanglah segera nak." Nah, anak-anak yang terkasih, kisah ayah si Joni yang begitu perhatian, begitu sayang kepada anaknya sekalipun anaknya punya sikap yang tidak baik seperti itu. Betapa anak itu sungguh berharga bagi orang tua. Demikian juga pastinya kalian sebagai anak-anak dari papa mama kalian itu jauh lebih berharga dibandingkan hanya sekedar rumah, mobil, televisi, handphone, laptop dan sebagainya. Kamu itu harta yang tak terkira nilainya bagi orang tua kalian. Maka sayangilah, hormatilah kedua orang tua yang sudah sangat mengasihi kamu dan memberikan segala kebutuhan hidupmu. Nah, ini bagaimana tadi si ayah itu sangat menyayangi anaknya, dan ini peristiwa tadi ketika rumahnya terbakar, Joni melarikan diri dan ayahnya sangat sedih memikirkan Joni. Anak-anak yang terkasih, ternyata
Allah kita itu Allah yang luar biasa baik, luar biasa mengasihi manusia, sekalipun seringkali manusia itu melakukan banyak hal yang tidak baik. Di dalam kitab Yesaya bab 9 ayat 1 sampai 8, anak-anak bisa membaca dengan tenang ayat demi ayat yang ada di sini. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini, murka Tuhan terhadap Efraim. Tuhan telah melontarkan firman kepada Yakub dan firman-Nya itu menimpa Israel. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Nah, anak-anak, kisah yang ditulis tadi dalam kitab Nabi Yesaya merupakan kisah perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir hingga menetap di Kanaan. Tampak jelas bahwa Allah itu setia mendampingi bangsa Israel. Namun orang-orang Israel seringkali kurang percaya, suka menggerutu. Tahu menggerutu? Ya, menggerutu itu ngomelin Tuhan coba. Dan tidak menepati perjanjian dengan Allah. Kita tahu Allah memberikan 10 perintahnya yang dituliskan dalam 2 loh batu, dan seringkali pada masa itu orang Israel tidak melaksanakannya. Saat berada dalam kesusahan nih, mereka baru ingat Tuhan. Mereka baru ingat janji Tuhan bahwa akan ada Sang Mesias yang lahir ke dunia. Jadi rupanya Nabi Yesaya ini bernubuat di antara kesesakan dan harapan orang Israel dalam penderitaan hidup mereka. Nabi Yesaya itu memberikan sebuah nubuat berupa pengharapan bahwa akan ada Mesias atau Sang Juru Selamat yang akan membebaskan mereka, akan menyelamatkan mereka. Nah, ternyata yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya itu terpenuhi di dalam diri siapa? Ini dia. Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38, di sana dikisahkan bagaimana Bunda Maria mendapatkan kabar gembira dari malaikat Gabriel. Ini isi dari kitab itu yang tertulis di sana. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria.
Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya apakah arti salam itu. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang engkau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang terkasih, pemenuhan janji Allah kepada bangsa Israel diawali dengan peristiwa penyampaian kabar malaikat Gabriel kepada Zakaria. Waktu itu Zakaria sedang berada di bait Allah, bahwa Elisabet, istrinya yang sudah tua itu, akan mengandung seorang bayi laki-laki. Dialah Yohanes Pembaptis yang membuka jalan untuk kedatangan Yesus Kristus Sang Mesias. Janji Allah itu semakin nyata terwujud dalam peristiwa kunjungan Maria, seorang gadis sederhana dan tekun berdoa dari Nazaret. Maria menerima tugas dari Allah untuk menjadi bunda Yesus. Ia taat pada kehendak Allah. Jadi Yesus hadir ke dunia menjadi Mesias yang dinantikan oleh banyak orang. Dialah perwujudan Allah yang hadir ke dunia, Sang Juru Selamat bagi semua umat manusia. Semua nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yesaya tergenapi dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita. Anak-anak yang terkasih, demikian tadi pembelajaran kita. Bagaimana Allah memenuhi janjinya memberikan penyelamatan bagi kita semua. Kita pantas bersyukur, berterima kasih untuk kebaikan Allah dalam hidup kita ini. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini dengan baik. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu dalam video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Sampai ketemu, Tuhan memberkati.